bahwasanya gitu ya, pasar modal syariah itu satu rumah nih gitu ya sama pasar modal non syariah. Sama-sama disediakan oleh Bursa Efek Indonesia, yang ngawasi juga sama-sama OJK. Aturan legalitasnya juga sama, Undang-Undang Pasar Modal sama peraturan OJK atau POJK. Yang bikin beda kalau syariah itu ada filter lagi nih. Apa sih filternya? Filternya adalah ini gitu ya. Filternya adalah ada fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang sobat investor dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali lagi nih mengadakan acara kasyaf kelas aktivasi insaf tajuk Asdi Analis. Kemudian di sini juga kita sudah kedatangan juga nih sama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Sasa selaku Syariah Business Development dari IDX Islamic. Kemudian juga ada Mbak Mayang dari HP Sekuritas. Pertama mungkin kita ke ini dulu ya. Pertama pengenalan dulu. Saya Marzuki Muzaffar, saya dari marketing Syariah HP Sekuritas, di mana saya juga akan memandu jalannya acara sampai nanti jam 3:30, ya, mungkin satu jam lebih ke depan. Langsung saja kita ke pemateri pertama, di antara ini ada Mbak Sasa sudah hadir bersama kita. Halo Mbak Sasa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Marzuki. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, baik. Selamat siang juga buat Mbak Mayang. Ya, kemudian juga ada Mbak Mayang juga. Ya, langsung saja kita nih, mungkin gimana Mbak Sasa, udah ready kah? Oke, insya Allah. Boleh dicoba dulu langsung tampilkan screen-nya, boleh? Oke, boleh, baik. Ya. Ini saya boleh langsung, berarti ini saya langsung memberikan materi ya? Sudah dimulai ya? Ya, udah mulai Kak. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Marzuki. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta sekalian. Sambil saya mau share materi, saya mau tahu di sini nasabah-nasabah Henan Putira Sekuritas, coba di chat, di kolom chat, sudah berapa lama sih melakukan transaksi melalui rekeningnya atau akun atau online tradingnya Henan Sekuritas, dan apakah di sini pesertanya Bapak Ibu akunnya sudah syariah atau belum? Saya mau tahu gitu ya, sebelum nanti kita lanjut gitu ya ke materi saya terkait sedikit market review dan juga refresh kembali sebenarnya menjadi investor syariah melalui akun saham syariahnya Henan Putira Sekuritas itu bedanya apa sih sama akun reguler gitu. Boleh mungkin di chat, di kolom chat Bapak Ibu, saya sambil lihat. Mungkin ini karena pesertanya cuma kurang dari 20 orang, kita santai aja ya. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh silahkan diajukan pertanyaan di kolom chat gitu ya. Atau misalnya di tengah-tengah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya pada saya, silahkan gitu ya. Di sini ada Mas atau Pak Alroy, Pak Bara, Mbak Dwi, Ibu atau Bapak Fen, Pak Jeffrey, Pak Jono, Pak Kevin, Mbak Laksmi, Ibu Prisa, Mas Steven, dan Mbak Tanti dan juga Mbak Risnawati. Silahkan, sudah berapa lama jadi nasabah Henan? Kemudian sudah pakai akun syariah atau belum? Atau akunnya masih reguler tapi sudah berinvestasi atau bertransaksi secara syariah gitu ya. Baik, sambil kita nunggu jawabannya gitu ya, ada baiknya aku share screen aja gitu ya. Sebentar, mohon izin. Oke, baik. Mas Marzuki, apakah slide saya sudah terlihat? Iya, udah Mbak. Oke, baik.
Sebenarnya kenapa sih tadi sebelum mengawali saya mau, survei dulu gitu ya, survei kecil-kecilan. Sebenarnya saya mau tahu gitu ya, Bapak Ibu ini kecenderungannya, bertransaksi melalui, online trading-nya Henan Putih Rai Sekuritas itu kecenderungannya menjadi investor atau trader gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, tergantung preferensi masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang pengen trader for life gitu ya, atau pengennya, punya saham, koleksi saham untuk waktu yang cukup lama gitu ya, untuk konsumsinya nanti di masa yang akan datang atau jadi investor gitu ya. Sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Tapi gitu ya, tapi gitu ya, biasanya yang, saya sarankan kepada Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa gitu ya, yang akunnya baru buka, baru aktif gitu ya, biasanya saya sarankan untuk menjadi investor dulu gitu ya. Kenapa sih gitu ya, kenapa saya sarankan untuk jadi investor dulu? Karena gitu ya, kalau, baru baru buka akun gitu ya, apalagi belum punya pemahaman yang tepat gitu ya, secara syariah, risiko untuk, berspekulasi di transaksi yang sifatnya transaksi saham yang rutin atau menjadi trader gitu ya, risiko spekulasi itu lebih tinggi dibanding, menjadi investor gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Karena kita, karena kalau untuk menjadi investor sendiri biasanya gitu ya, dilakukan betul-betul dalam memilih saham kita betul-betul menganjurkan Bapak Ibu untuk paham dulu, melakukan analisis terlebih dulu gitu ya, melakukan analisis yang sifatnya fundamental gitu ya, atau misalkan yang mau jadi trader atau sudah menjadi trader gitu ya, melakukan analisis secara teknikal gitu ya. Nah, kalau dilihat dari contoh-contoh, role model gitu ya yang saya tampilkan di sini, ini adalah role model, bisa dibilang investor yang sudah istiqomah lah, investasi gitu ya di pasar modal. Memang mereka bukan umat Islam gitu ya, tapi kenapa saya contohin, karena saya pengen ngelurusin dulu pemahaman. Sebenarnya jadi investor syariah itu dia inklusif, nggak eksklusif cuman buat muslim doang, gitu ya. Kenapa? Karena investasi adalah kegiatan antar sesama manusia, bukan manusia dengan Tuhan gitu ya, alias namanya muamalah. Nah, sebenarnya kegiatan investasi syariah itu bisa buat semua orang, nggak terkhusus muslim gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi transaksi ya, bukan kepemilikan, produknya, dari sisi transaksi, secara transaksi Pak Warren Buffett gitu ya, Pak Lo Keng Hong dan Mas Giring gitu ya, secara transaksi mereka transaksinya sebetulnya sudah memenuhi prinsip syariah. Kenapa? Mereka paham apa yang mereka punya gitu gitu ya. Mereka paham apa yang mereka beli gitu ya. Enggak, sifat spekulasinya tuh hampir nggak ada lah, apalagi kayak Pak Lo gitu ya, Warren Buffett. Mereka betul-betul istiqomah istilahnya atau bilangnya konsisten, disiplin gitu ya. Dan, apalagi, Pak Lo bilang kayak gini, "Saya pilih saham dengan melihat manajemennya." Jadi sudah benar-benar di-PDKT-in nih sebelum beli saham gitu ya. Dilihat bibit bebet bobotnya, kayak milih jodoh gitu ya. Dan, apakah menerapkan good corporate governance atau enggak. Karena bahwasanya gitu ya, pasar modal syariah itu satu rumah nih gitu ya, sama pasar modal non syariah. Sama-sama disediakan oleh Bursa Efek Indonesia, yang ngawasin juga sama-sama OJK. Aturan, legalitasnya juga sama, Undang-Undang Pasar Modal sama peraturan OJK atau POJK. Yang bikin beda kalau syariah itu ada filter lagi nih. Apa sih filternya? Filternya adalah ini, gitu ya. Filternya adalah, ada fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang istilahnya melihat lagi nih sebenarnya kalau pasar modal syariah ini pasar modal Indonesia ini gimana sih, biar, eee, pasar modal syariah di Indonesia ini berkembang gitu ya. Maka itu adalah aturan-aturan agar gitu ya, pasar modal syariah Indonesia ini sesuai nih gitu ya dengan prinsip dari hukum Islam atau syariah gitu. Jadi sebenarnya secara
rumahnya sama gitu ya. Basis transaksinya secara fundamental juga sama. Apa sih basis transaksinya? Gitu ya. Kayak saham deh, basis transaksinya apa? Jual beli berkesinambungan atau continuous auction. Nah, secara akad itu sebenarnya udah syariah gitu ya, alias bai al-musawamah gitu ya. Tinggal yang anak-anaknya nih gitu ya, transaksi-transaksi lain. Apa sih kira-kira yang sesuai dengan prinsip Islam, apa yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, diaturlah dalam fatwa DSN MUI ini gitu ya. Produknya gimana sih perusahaan tercatat atau emiten yang sahamnya bisa dikategorikan saham syariah, mana yang nggak bisa gitu ya. Tapi secara general gitu ya, secara umum rumahnya sama. Bedanya kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman pengen hijrah jadi investor syariah gitu ya, harus ditanamkan gitu ya dalam otak dan pikiran bahwa saya pengen hijrah berarti harus bebas maghrib. Apa sih bebas maghrib ini? Maisir, judi, spekulasi gitu ya. Goror, beli barang yang kita tidak paham gitu ya, atau ketidakpastian. Riba, nggak boleh transaksi yang basisnya utang, alias misalkan akunnya reguler, masih pengen memanfaatkan fasilitas margin nih atau limit trading yang difasilitasin sama Henan Putira yang nggak bisa gitu ya. Kalau jadi investor syariah, transaksinya benar-benar harus cash basis gitu ya, alias Bapak Ibu punya dananya 1 juta di RDN ya transaksi cuman bisa beli sahamnya yang paling mentok harganya 1 juta gitu ya. Nah, kalau mau jual juga gitu. Kalau punya sahamnya ABCD ya bisa jualnya saham ABCD juga gitu ya, nggak bisa short sell gitu ya, nggak bisa jual saham XYZ gitu misalnya, nggak bisa gitu ya. Nah, tadi saya bilang diatur oleh fatwa DSN MUI terkait seleksi saham syariah. Jadi sebenarnya mau investasi dan trading syariah, syariah boleh trading, tapi balik lagi harus sesuai nih sama fatwa DSN MUI gitu ya. Karena Nabi Muhammad aja trader, trader tuh bahasa Indonesianya apa sih? Dagang, pedagang gitu ya. Apapun barangnya namanya kalau transaksinya trading bahasa Indonesia kan berarti dagang. Nabi Muhammad aja pedagang, masa kita nggak boleh dagang gitu kan? Nah, tapi balik lagi harus sesuai prinsip syariah. Tadi saya bilang kalau secara transaksi harus menghindari tadi anti maghrib tadi gitu ya. Harus menghindari maghrib. Kalau dari segi produknya gimana gitu ya. Kalau seleksi saham syariah ini direview setahun 2 kali untuk kalau misalnya ada saham yang sudah tidak cocok lagi nih jadi saham syariah gitu ya. Yang nyeleksi bukan bursa efek tapi otoritas jasa keuangan. Berdasarkan kategori ini gitu ya. Ini adalah kategori yang diatur di Fatwa nomor 40 gitu ya. Dan diatur lagi nih di fatwa terbaru di nomor 135 tahun 2020. Ini seangka-angkanya itu ada di fatwa nomor 135 gitu ya, disempurnakan. Jadi ini adalah aturan yang gitu ya menyeleksi emiten-emiten atau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang mereka tidak mendeklarasikan bahwa mereka perusahaan syariah. Namun gitu ya, setelah dilihat kalau bisnisnya nggak bertentangan dengan syariah, nggak menjual barang yang haram gitu ya, makanan minuman haram lah, bank non syariah lah misalnya, atau lembaga keuangan non syariah gitu ya, atau misalnya bisnis perhotelan, bisnis rokok juga nggak boleh gitu ya, dan rasio keuangannya. Rasio keuangannya DAR-nya nih, debt asset to ratio, itu nggak boleh dari 45%. Kemudian dilihat dari total pendapatan non halal dibanding total pendapatan, nggak boleh dari 10%. Ini disaring, setelah itu keluarlah nama-nama saham syariah dari emiten-emiten tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian gitu ya, kalau otoritas kalau sifat daftar efek syariah ini semua ini yang ada di daftar efek syariah adalah perusahaan publik gitu ya, saham syariah perusahaan publik yang mendaftarkan IPO di otoritas jasa keuangan. Kalau gitu ya, kalau di Bursa Efek Indonesia khusus saham dari perusahaan tercatat itu kita ada indeks sendiri namanya Indeks Saham Syariah Indonesia. Nanti selengkapnya akan saya bahas di slide berikutnya ya. Nah, terus apa sih yang mendorong pergerakan harga saham sama gitu ya, kayak yang mendorong pergerakan harga saham non syariah gitu ya. Saham syariah sama saham non syariah gerak harga sahamnya dipengaruhi oleh
permintaan dan penawaran gitu ya, demand supply. Faktornya juga kurang lebih sama gitu ya, makroekonomi, mikroekonomi gitu ya, atau laporan keuangan perusahaan tersebut, manajemennya gimana, perusahaannya tiap kuartal profit enggak nih, atau malah tiap kuartal rugi. Tiap kuartal utangnya naik nggak ya? Atau kemarin ada contoh menarik gitu ya, salah satu emiten yang sahamnya sebetulnya sudah saham syariah, dia sudah konsisten selama beberapa periode berturut-turut. Kemudian gitu ya, si perusahaan holding ini, salah satu usahanya adalah leasing kendaraan. Karena mungkin kemarin itu banyak ya yang beli mobil gitu pakai leasingnya dia, sehingga pendapatan leasingnya itu naik. Otomatis kalau pendapatan yang bersumber dari bunga gitu ya, atau pendapatan non halalnya yang melebihi 10%, dia udah nggak mau memenuhi nih kriteria jadi saham syariah. Karena itu perusahaan holding tersebut keluar. Pasti Bapak Ibu yang investor syariah tahu nih gitu ya, emitennya apa gitu ya. Jadi akhirnya dia keluar nih gitu ya dari saham syariah. Itu juga bisa berpengaruh tuh. Makanya Bapak Ibu sebagai investor syariah risikonya nambah satu kalau sahamnya keluar dari daftar efek syariah gitu ya. Nah, sebagai investor syariah kita juga nggak boleh luput nih dari kondisi perekonomian. Makanya saya bilang di awal kan, investor syariah sama non syariah sebenarnya secara prinsip ya sama-sama aja. Bedanya kalau syariah ada filteringnya tadi sesuai dengan prinsip Islam gitu ya. Nah, ini saya mau recap pertumbuhan ekonomi secara kuartal, alhamdulillah gitu ya, kita masih stabil naik gitu ya. Di kuartal pertama kemarin BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% gitu ya. Alhamdulillah loh masih bagus gitu ya. Walaupun gitu ya kalau dibanding peers-peers yang lain ya so-so lah nggak terlalu leading gitu ya. Kelihatannya kita masih kalah sama Philippines gitu ya. Tapi kalau dilihat secara tahunan gitu ya, tahun ini diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ada di 5,3%. Ya naik gitu ya. Ini yang memprediksi dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, kemudian dari lembaga-lembaga dunia kayak World Bank dan IMF gitu ya, yang memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3% gitu ya. Naik gitu ya. Alhamdulillah. Berarti kan kalau kita lihat aja, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang di Jakarta atau Surabaya gitu ya. Kalau kita lihat pagi-pagi di jalan protokol udah macet tuh gitu ya, udah kayak biasa lagi gitu ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya ekonomi kita udah kembali menggeliat gitu ya, udah ya mepet-mepet normal lah gitu ya. Ini membuktikan bahwa alhamdulillah gitu ya, kita sudah recover gitu ya dari pandemi. Apalagi kalau kita lihat negara-negara lain udah banyak nih yang menggeser status dari yang tadinya statusnya COVID-19 itu pandemi jadi endemi gitu ya. Nah, apalagi kemarin juga Presiden Joko Widodo sudah men-state bahwa kita sudah boleh membuka masker di luar. Itu ditangkap sebagai salah satu sinyal bahwa Indonesia nih siap nih untuk menggeser status juga gitu ya dari pandemi ke endemi. Nah, tapi gitu ya, kita juga perlu nih mencermati risiko-risiko lain gitu ya. Apa sih risikonya yang paling saat ini yang paling menjadi perhatian adalah kebijakan Bank Sentral Amerika gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu gitu ya, di Amerika sekarang tingkat rata-rata harga barang atau inflasi itu lagi naik banget gitu ya, yang biasanya 2 atau 3% jadi 8%, bayangin gitu ya. Istilahnya harga-harga kayak nasi gitu ya, daging gitu ya, di sana semuanya naiknya tajam banget gitu, lebih dari 100% gitu ya. Nah, ini adalah dampak dari pelonggaran kebijakan moneter bank sentral mereka saat awal pandemi. Mereka nyetak uang nih atau bahasa ekonomi bilangnya quantitative easing gitu ya. Karena mereka melakukan pelonggaran tersebut salah satu risikonya adalah karena uang yang beredar banyak, harga-harga jadi naik gitu ya atau inflasinya naik. Nah, untuk menormalkan gitu ya tingkat inflasi tersebut, akhirnya Bank Sentral Amerika memutusin nih buat ngetatin kebijakannya alias dengan naikin tingkat suku bunga. Nah, kemarin itu udah sempet tuh gitu ya, The Fed nih naikin tingkat suku bunga 50 basis point.
cukup, tinggi gitu ya kenaikan, tingkat suku bunganya dan, disinyalir The Fed ini masih akan terus meningkatkan tingkat suku bunganya. Nah itu kurang lebih nanti akan berdampak nih gitu ya ke Indonesia gitu ya. Nah itu adalah isu-isu yang kalau menurut saya, kalau, bagi investor apalagi yang akunnya baru jadi, itu pasti ngawang-ngawang, apalagi yang nggak background-nya ekonomi. Tapi tenang aja, 1000 jalan menuju Roma, mulai dari langkah kecil aja. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang investor, pemula gitu ya, coba deh di sosial media yang Bapak Ibu punya gitu ya, mulai di-follow tuh channel-channel berita gitu ya, yang berhubungan dengan ekonomi atau di aplikasinya Henan Putira Sekuritas saya yakin pasti ada tuh gitu ya, ada, opsi atau menu yang khusus memuat terkait update-update berita ekonomi gitu ya. Nah apalagi sih, risikonya ada krisis energi gitu ya, kemudian apalagi perang Rusia Ukraina nggak kelar-kelar nih gitu ya, itu ada kekhawatiran nih gitu ya, karena itu melibatkan negara-negara barat gitu ya. Nah, eee, jadi membuat perekonomian ini jadi lebih nggak stabil gitu ya, apalagi market-market di, negara-negara Eropa gitu ya, di bursa Eropa. Nah itu adalah, kondisi-kondisi makro yang perlu Bapak Ibu cermati. Terus, biasanya kalau yang akunnya baru jadi dan pasti saya yakin Bapak Ibu di sini nggak sabar pengen lihat materinya Mbak Mayang gitu ya, karena namanya juga asdi analis pasti, pengen nanya-nanya, "Terus gimana sih perusahaan apa yang harus saya investasi, harus saya koleksi atau beli gitu ya minggu-minggu ini, periode-periode ini?" Pasti gitu kan. Nah, kalau dari, segi syariahnya gitu ya, kuncinya sebenarnya 2. Yang penting istiqomah sama sabar, gitu ya. Sabar ini penting banget, gitu ya. Kenapa? Karena, nggak semua yang kita prediksi itu kenyataan sejalan dengan kenyataan, gitu ya. Maka itu perlu dicermati juga, gitu ya. Bapak Ibu riset, kalau Bapak Ibu sudah yakin, gitu ya, ya udah selanjutnya tinggal sabar, tapi sabarnya jangan sabar jadi bucin ya, buta cinta gitu. Perlu dilakukan evaluasi juga secara berkala. Makanya Buku Bursa Efek Indonesia itu ada campaign baru namanya 3P. Paham, punya, pantau. Ini paling penting gitu ya. Jadi nggak cuman Bapak Ibu belajar terus-menerus, terus Bapak Ibu beli, tapi perlu juga dipantau. Investor pun perlu mantau, minimal apa? Minimal tiap laporan keuangan perusahaan yang Bapak Ibu beli itu keluar 3 bulan sekali, gitu ya. Nah, tadi saya bilang, karena pasar modal syariah ini sebenarnya sifatnya ya beti lah gitu ya, beda-beda tipis dibanding pasar modal non syariah, maka risikonya juga ada. Di Islam, kaidah fikihnya tuh ada terkait risiko ini, gitu ya. Al-ghunmu bil ghurmi, al-kharaj bil doman. Risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi return gitu ya, dan hak untuk mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan nanggung rugi. Tadi ini saya bahas nih, kalau sahamnya keluar dari daftar efek syariah. Ini adalah salah satu kelebihan kalau Bapak Ibu buka akun syariah di Henan Putira Sekuritas. Kenapa? Gitu ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu akunnya reguler, terus jadi investor syariah mau nggak mau harus manual nih. Tiap ada daftar efek syariah periode baru, kurang lebih nanti kayaknya akhir bulan ini nih keluar tuh periode baru DES gitu ya. Nah, kalau periode barunya keluar, kalau akunnya reguler mau nggak mau harus manual nih lihat, wah porto saya ini sahamnya masih syariah atau enggak ya, gitu ya kan biar jadi investor syariah yang kafah gitu ya, yang tahu-tahu wah ini masih syariah nggak ya? Kalau misalnya udah nggak syariah dari majelis ulama gitu ya, dianjurkan buat dijual. Kalau by system gitu ya, kalau akunnya syariah nggak otomatis dijual sama Henan, nggak, cuman dipindahin gitu ya. Jadi dari portofolio syariah ke portofolio yang non syariah khusus buat nampung doang. Bapak Ibu juga nggak bisa beli saham non syariah, jadi lebih aman nggak kegoda-goda gitu ya. Nah, habis itu risiko apalagi selebihnya sama kayak risiko investor saham reguler atau non syariah gitu ya. Ada risiko kalau perusahaannya bangkrut, karena itu penting banget. Jangan asal beli kucing dalam karung gitu ya. Harus tahu nih
saham apa sih yang Bapak Ibu beli itu harus dicermati, di PDKT gitu ya. Karena sebenarnya pilih saham yang cocok apalagi buat investasi jangka panjang itu sama aja kayak pilih jodoh gitu ya. Dilihat bebet bibit bobotnya gitu ya. Jangan asal milih gitu ya. Habis itu apalagi? Sama nih gitu ya. Sama kayak risiko investor dan trader apa kalau rugi ngejual harganya lebih mahal dibanding pas beli gitu ya atau capital loss. Nah, biasanya ada pertanyaan kayak gini makanya ini saya liatin. Ada pertanyaan gini, kalau misalnya ada risiko sahamnya keluar dari DES berarti nggak cocok dong, seorang, syariah itu jadi investor gitu ya, pengen transaksi syariah jadi investor nggak cocok dong, kan sahamnya keluar masuk. Tenang aja gitu ya. 1000 jalan menuju Roma. Ada lebih dari 500 saham yang tercatat di Bursa Efek itu adalah saham syariah gitu ya. Dan banyak kok gitu yang konsisten jadi saham syariah selama beberapa periode berturut-turut. Ini periode tahun lalu sengaja saya pakai karena kalau pengen lihat periode yang paling baru, Bapak Ibu harus cek di sosial medianya IDX Islamic gitu ya, di IG @IDX Islamic atau di microsite-nya atau di websitenya IDX Islamic di idxislamic.idx.co.id. Nah, ini adalah kondisi IHSG per akhir April lalu gitu ya. Nah, alhamdulillah Maret 2020 pasti mungkin di sini ada yang anak corona, angkatan investor corona gitu ya. Di bulan Maret 2020 IHSG tuh jatuh banget dari yang 6 ribuan gitu ya, 6.300 gitu, 6.300 6.200 ke 3.800 di bulan Maret. Bayangin dropnya parah banget gitu ya. Tapi alhamdulillah karena perekonomian Indonesia kuat, pemerintahnya juga merespon kebijakan menghadapi pandemi ini juga sangat-sangat baik gitu ya. Kita recovery-nya sangat-sangat masif gitu ya dan kecenderungannya relatif cepat dibanding bursa-bursa yang lain gitu ya. Terbukti kita malah all time high nih. Padahal sekarang belum geser jadi endemi, masih pandemi nih statusnya Indonesia gitu ya. Tapi kita udah recovery stronger gitu ya, comeback stronger gitu ya. Bahkan di April lalu tuh sempat menyentuh all time high di 7.276 gitu ya. Nah, ini tadi udah saya bahas, apa sih specialty kalau pakai akun syariah di Henan Putih Sekuritas. Nggak memfasilitasi fasilitas utang gitu ya. Harus cash basis. Portofolionya juga nanti punya dua. Yang satu buat nampung saham khusus syariah, yang satu jaga-jaga nih kalau saham syariahnya keluar nih. Jadi saham non syariah. Jadi punya dua portofolio gitu ya. Cuman bisa beli saham syariah doang dan nggak boleh transaksi saham yang nggak syariah. Dan terlebih lagi kalau misal asal Bapak Ibu tahu gitu ya, saat Henan Putirai memutuskan untuk mengembangkan syariah online trading system, dia itu konsultasinya nggak cuma ke Bursa Efek, tapi konsultasi ke Majelis Ulama Indonesia juga, alias akun atau fasilitas online trading syariahnya Henan itu udah dicap halal juga nih sama DSN MUI. Kenapa? Soalnya udah memenuhi prinsip di fatwa DSN MUI nomor 80 gitu ya. Nah, ini pasti Bapak Ibu udah tahu lah kalau misalnya melakukan transaksi di Bursa Efek itu continuous auction, bisa nawar gitu ya, nawar sesuai fraksi harga gitu ya. Tapi kalau nawar harus ngantri. Antrinya berdasarkan apa? Price priority sama time priority. Kapan sih gitu ya? Jam-jamnya saya yakin juga ini Bapak Ibu udah tahu, selama pandemi buka jam 9 tutup jam 3, istirahat setengah 12. Tapi kalau nggak pandemi, buka jam 9 tutup jam 4, Senin sampai Kamis istirahat jam 12 gitu ya. Nah, hari kerjanya hari kerja kantor Senin sampai Jumat, hari Minggu, Sabtu dan juga tanggal merah libur. Nah, oke, ini yang tadi sempat saya bahas gitu ya. Ada kita bikin indeks khusus gitu ya terkait saham-saham syariah. Ada 4 indeks. Yang tadi yang isi saya udah bahas gitu ya. Isi ini ibarat kata IHSG-nya saham syariah lah gitu ya. Kalau
biasanya ada pertanyaan, saham blue chip, saham syariah yang blue chip apa aja gitu ya, atau saham syariah yang bagus apa aja, karena Bursa Efek Indonesia nggak bisa memberikan rekomendasi, makanya kita bikin nih gitu ya, indeks biar Bapak Ibu juga mengukur kinerja saham syariah unggulan di Bursa Efek. Apa aja sih indeksnya? Ada JII gitu ya. JII ini ada 30 besar, ada 70 besar. 30 besar ini kayak IDX 30 lah atau LQ45-nya gitu ya. Nah, isinya 30 saham syariah yang paling liquid dan paling sering ditransaksikan. Kalau pengen variasinya lebih banyak, lihat aja JI 70. Atau kalau pengen yang BUMN semua, lihat indeks terbaru kita nih, IDX MES BUMN 17 gitu ya. Isinya 17 saham syariah dari emiten BUMN dan afiliasi gitu ya. Yang kapitalisasi pasarnya bagus, liquid gitu ya, sama fundamentalnya juga baik. Nah, ini sedikit update dari saya. Saya tadi udah bilang lebih dari 50% saham syariah saham di Bursa Efek Indonesia itu sahamnya syariah gitu ya, atau hampir 500 gitu ya. Per April 2022 ada 482 atau 61%-nya saham yang tercatat di Bursa Efek adalah saham syariah. Jadi mayoritas saham yang di BE itu sebenarnya saham syariah. Nggak usah takut Bapak Ibu kehilangan pilihan gitu ya. Apalagi selain banyaknya saham syariah di Bursa Efek jadi saham mayoritas yang transaksi gitu ya. Transaksi mayoritas di Bursa Efek Indonesia juga saham syariah gitu ya, ada 64,54%. Nah, baik, sekian dari saya. Nanti jika ada yang ingin bertanya bisa mungkin di akhir sesi ya, setelah sesinya Mbak Mayang. Baik, silakan Mas. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf. Ya, terima kasih Mbak Sasa atas pemaparan materinya tadi cukup jelas ya. Tadi dari awal sampai perkembangan jumlah saham yang ada di ISSI ya tadi sekitar udah 64% dari jumlah total saham yang ada di IHSG. Mungkin nanti buat teman-teman yang mau bertanya, buat sahabat investor yang mau bertanya, nanti bisa tulis di kolom chat aja dan nanti bisa kita tanyakan langsung nih ke Mbak Sasa setelah pemaparan dari Mbak Mayang. Oke, kira-kira gimana Mbak Mayang? Sudah ready kah? Siang Mbak Mayang. Halo. Oke. Ya, sudah ready kah? Sip. Aku share screen ya. Oke, siap Mbak. Ya, langsung dimulai aja ya Mbak, misalkan udah share screen. Oke. Udah ya? Ya, udah Mbak. Bentar. Bentar, sorry. Ini. Bentar ya, sorry ya, agak error ini. Coba aku share screen lagi. Oke. Udah ya? Ya, udah kelihatan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu. Nasabah Henan Putih Rakyat Sekuritas, perkenalkan nama saya Mayang Anggita, selaku analis teknikal di Henan Putih Rakyat Sekuritas. Jadi kita langsung aja ya Mas. Oke, jadi untuk yang pertama itu pertanyaannya saham itu apa sih? Tadi sebetulnya sama Mbak Sasha udah dijelasin panjang lebar ya. Nah, jadi saham ini kalau misalkan dari sebetulnya dia berasal dari bahasa Arab gitu. Mungkin kita juga awalnya kayak nggak nyangka gitu. Oh ternyata saham itu berasalnya dari bahasa Arab yaitu saham yang artinya bagian, porsi atau bagian kepemilikan gitu. Jadi kan kalau misalkan Bapak Ibu tahu bahwa saham itu adalah bukti penyertaan modal kepada pemegang saham suatu perusahaan gitu. Jadi investor atau pemegang saham
berhak mendapatkan bagi hasil, atau kalau saham ini bagi hasilnya namanya dividen dari usaha emiten tersebut. Kemudian untuk tadi juga ada dijelaskan sama Mbak Sasha kalau misalkan saham ini berdasarkan DSN MUI ya, jadi udah ada ketentuan hukumnya bahwa perdagangan efek di pasar reguler yang menggunakan mekanisme continuous auction atau lelang gitu, dan kegiatan jual belinya juga udah disepakati melalui proses tawar menawar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen beli misalkan hari sekarang nih harganya di 600, terus Bapak Ibu pengen beli di harga 550. Kalau misalkan nggak ada yang mau beli dijual di harga segitu, ya berarti belum, proses tawar menawarnya belum terjadi gitu kan. Nah, kemudian dengan dirilisnya fatwa MUI, fatwa DSN MUI ini, maka investor dan trader ini bisa lebih tenang dalam bertransaksi di bursa karena memang udah ada para alim ulama di dalamnya yang udah secara yang melakukan proses penetapan hukum dan membutuhkan ijtihad kolektif dari para alim ulama dan ahli di bidang terkait. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau transaksi saham, itu udah ada fatwa DSN MUI-nya. Nah, kemudian saham syariah ini merupakan efek berbentuk saham yang ditransaksikan sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, kebetulan HPX ini punya HPX syariah gitu, yang mana memang udah kekunci gitu. Kalau misalkan kita ini transaksi hanya bisa saham yang termasuk dalam daftar efek syariah, kemudian transaksi marginnya juga udah otomatis di lock gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu emang transaksi di saham syariah, baiknya pakai yang HPX syariah gitu, karena udah langsung terpisah gitu. Nah, kemudian berdasarkan fatwa MUI nomor 135 DSN MUI strip V strip 2020, ini aku capture langsung dari fatwa MUI-nya. Di sini disebutkan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak dan kerugian juga dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Tadi juga udah dijelasin sama Mbak Sasha sebelumnya bahwa ini tuh udah sesuai dengan apa yang ada di tiap transaksi itu. Kemudian keuntungan juga sebanding dengan resiko. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau transaksi, pahami dulu gitu resikonya. Karena kalau misalkan pengen mengharapkan keuntungan aja tapi nggak mau nerima resikonya, yaitu berarti belum paham sama produknya kayak gitu. Kemudian keuntungan juga diiringi dengan kesanggupan untuk menanggung kerugian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih misalkan masih baru bisanya trader jangka panjang gitu, ya udah nggak apa-apa, sanggupnya untuk jangka panjang, untuk yang minim resiko ya langsung aja gitu kan, jangka panjang aja. Tapi kalau misalkan udah merasa oke, udah yakin bisa day trade, itu akan lebih optimal gitu risk dan return-nya. Dan ini fatwa DSN MUI ini juga masih sesuai sama apa kata Warren Buffett. Warren Buffett bilang, price it is what you pay, value is what you get gitu. Jadi kalau misalkan saham ini kan kita tahu ada analisa fundamental dan teknikal. Nah, fundamental itu membahas tentang intrinsic value perusahaannya gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah belajar nih tentang analisa fundamental dan teknikal, tahu apa isi dalam perusahaannya, itulah yang dibayar gitu. Kemudian risk come from not knowing what you are doing. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu percaya sama misalkan influencer-influencer di Instagram, terus langsung masuk aja gitu dengan modal percaya itu, tapi nggak tahu ini perusahaan apa, pergerakannya bagaimana, cuman terasa aja gitu. Berarti kan itu sama aja kayak spekulatif. Dan itu beresiko gitu. Resikonya selain tadi spekulatif juga kita nggak tahu apa sih yang kita perdagangkan gitu kan. Apa sih yang kita tradingin gitu. Itu juga bahaya gitu. Jadi tapi selain itu the biggest risk is not taking any risk. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan kita nggak action nih, kita taruh aja nih duitnya, nggak diapa-apain, taruh aja di bawah bantal gitu. Ya uangnya bobo aja gitu, nggak kemana-mana. Tapi kalau misalkan kita melakukan aksi, kita bergerak, karena kan kalimat pertama dari Al-Quran itu kan ikro. Kalau kita baca, terus kita melakukan sesuatu, kita belajar, dan kita action, siapa tahu duit yang kita dapatkan dari hasil berdagang di bisnis real, misalkan Bapak Ibu jual beli kain kah, atau jual beli kerudung kah,
terus uangnya itu ditaruh di saham, nah itu bisa berlipat-lipat lagi gitu. Jadi kita bisa ternakin uangnya di investasi saham gitu. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah the most important investment is you can make is in yourself gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau transaksi di saham, kalau misalkan pengen portfolionya itu lebih optimal, baiknya kita belajar dulu gitu. Jadi kita baca dulu apa sih kayak gimana sih bedanya misalkan saham yang syariah dan yang konvensional. Apa sih benefitnya kalau misalkan syariah itu koridornya apa, kalau misalkan yang konvensional itu koridornya bagaimana, atau gimana caranya supaya bisa memaksimalkan profit, gimana caranya kita bisa mencari tahu value perusahaannya itu seperti apa kayak gitu. Jadi lebih baik kita belajar dulu, tahu dulu sama produknya, baru deh kita beli. Nah, tapi pertanyaannya saham apa sih yang bagus gitu kan? Gimana sih cara analisanya kok kayaknya? Nah, balik lagi kata Opa Warren Buffett, risk coming from not knowing what you are doing gitu. Jadi kalau misalkan saya nih mau ke Bandung tapi nggak tahu naik apa, lewat kemana kan nyasar ya Bun. Gitu. Jadi lebih baik kita tahu dulu. Kita tuh mau ngapain sih? Kita tuh mau kemana sih? Gitu. Kita tuh lagi apa sih? Jangan tiba-tiba percaya sama orang, tahu-tahu main kejar-kejar aja, terus malah jadi FOMO deh. Yang lain udah pada cuan, kita tinggal cuci piring ya kan? Gitu. Nah, jadi untuk bisa trading dengan optimal, itu kita ada namanya top-down analysis. Nah, top-down analysis ini, itu ada fokus on exploiting opportunities that follow market cycles gitu. Kemudian untuk mengidentify juga the big picture of all of its components. Jadi maksudnya bagaimana sih? Ya kan? Nah, top down analysis itu yang pertama dari yang luar dulu. Yang ada analisa market ekonomi global, kemudian analisa makroekonomi dari nasional dulu. Terus habis dari ngeliatin nasionalnya, kita mulai masuk nih ke industrialnya, ke sektoralnya. Nah, terakhir baru kita analisa saham. Analisa saham ini ada fundamental dan teknikal gitu. Misal analisa ekonomi global, tadi kan Mbak Sasha juga udah sempat jelasin mengenai inflasi di Amerika yang udah mulai melambung tinggi. Nah, kemudian Fed Rate ini melakukan tapering. Supaya apa? Supaya marketnya nggak kepanasan gitu kan. Kalau misalkan marketnya terlalu semangat juga nggak boleh, nanti capek gitu kan. Nah, itu jadi perlu agak dibikin adem supaya stabil lagi gitu. Kemudian juga ada yang namanya war dan geopolitical tension. Misal, ada urusan sama Rusia dan Ukraina, atau waktu dulu ada US versus China. Kenapa ini penting? Karena geopolitical tension ini memicu harga komoditi gitu. Jadi ketika ada urusan geopolitik tension kayak gini, itu juga kita bisa lihat di harga komoditi juga mulai menguat gitu kan, mulai naik. Nah, itu juga bisa jadi acuan juga nih, komoditi price-nya gimana, oil-nya gimana, gold-nya gimana, nikelnya gimana, coal-nya gimana, karena semuanya ini mempengaruhi sama pergerakan sahamnya kita gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita masuk nih, tadi kan udah ke global, sekarang di market dalam negeri gitu kan. Gimana sih keadaan di Indonesia? Misal yang pertama, COVID cases kan ini udah mulai membaik nih, udah membaik banget. Nah, karena udah mulai membaik, jadi pemerintah memutuskan waktu Lebaran kemarin, mobilitas masyarakat juga udah mulai menguat gitu kan, udah mulai naik. Jadi kita udah boleh mudik, udah nggak perlu urusan yang ribet lagi kalau misalkan kita mau terbang gitu kan. Jadi mobilitas itu udah mulai banyak. Kita lihat juga di jalan-jalan gitu udah mulai macet. Kalau misalkan Bapak Ibu pulang kerja, udah mulai macet tuh di jalan gitu kan, udah mulai harus sabar lagi. Nah, karena udah mulai mobilitas ini udah mulai meningkat, jadi otomatis perputaran uang juga kan udah mulai meningkat juga nih, perekonomian udah mulai lancar, balik lagi kayak waktu sebelum COVID. Itu artinya daya beli masyarakat juga meningkat karena perekonomiannya muter. Nah, ada juga mengenai inflasi atau neraca dagang. Ini juga pengaruh ke nilai tukar rupiah. Ini juga penting. Kemudian kebijakan pemerintah. Langsung aja ya, kita masuk ke analisa sektoral atau industri. Misal nih regulasi pemerintah, kemarin pemerintah itu memberikan arahan
untuk percepatan penyelesaian proyek infrastruktur nasional gitu kan yang ditargetkan katanya selesai sebelum 2024. Contohnya apa aja? Misalkan kemarin ada isu soal ibu kota baru, ibu kota yang di Kalimantan itu. Kemudian juga misalkan ada proyek strategis lainnya, misal bikin pembangunan bendungan atau mungkin jalan tol. Dan, kemudian kemarin juga ada ini mengenai jalur kereta Trans Sulawesi atau jalan tol misalkan, atau pembangunan jembatan, misal jembatan Batam Bintan, ini kan proyek gede-gede. Nah, tapi strategis gitu. Jadi, nah proyek-proyek ini tuh rencananya ditargetkan selesai sebelum 2024. Nah, maka keputusan ini, sentimen ini merupakan sentimen positif bagi sektor konstruksi. Jadi kalau misalkan ada berita kayak gini, berarti kita cek aja langsung capnya saham konstruksi kayak apa sih, bagaimana kabarnya sih PTPP, Wika, Waskita, Adikarya, kayak gitu. Ini termasuk analisa sektoral. Kemudian yang inflasi, BPS mencatat inflasi 0,04 month on month di bulan Mei gitu. Kemudian core inflation-nya sekian. Kemudian penyumbang terbesarnya yaitu dari makanan, minuman, tembakau yang meningkat sekitar 0,78 month on month, terutama dari produk telur. Nah, kalau udah ada keterangan kayak gini nih, bisa mulai pantau saham consumer goods, rokok, dan poultry, misalkan ayam-ayaman, kayak contohnya Kevin, Carun Pokpan, atau enggak main gitu kan. Sekarang kalau misalkan consumer goods, poultry, siapa sih yang nggak makan Indomie, ya kan? Atau enggak yang nggak makan chicken nugget gitu, starter pack anak SD, ya kan? Betul, pagi-pagi pakai chicken nugget, pakai Indomie, gitu. Pasti juga tahu, saham-sahamnya juga mulai naik nih kemarin. Cuman saya memang udah naik gitu. Kemudian yang terakhir ada kompetisi. Kompetisi ini membandingkan perusahaan di antara perusahaan lainnya. Misal kalau kita mau ngebandingin konstruksi, dilihat nih misalkan laporan keuangannya ada PTPP, ada Wika, Waskita, Adikarya, kayak gimana sih perbandingannya atau chartnya kayak gimana sih, bagusan mana. Ini termasuk analisa sektoral. Terus untuk analisa saham tadi kan ada dua, ada fundamental sama ada teknikal. Fundamental ini untuk menentukan what to buy-nya, sedangkan teknikal untuk menentukan where to buy-nya. Jadi fundamental dan teknikal ini sama pentingnya Bapak Ibu. Jadi ini bukan merupakan pilihan, tapi memang dua-duanya harus kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan kita jalan pakai kaki kanan aja nanti pincang ya kan. Jadi harus dua-duanya gitu. Jadi kalau saya sih ini bukan pilihan tapi saling melengkapi gitu. Jadi fundamental ini untuk menentukan intrinsic value-nya, jangan sampai harganya naik, tapi ternyata dalaman perusahaannya itu kurang oke gitu. Tapi kita pengennya naik terus kita pengen hold jangka panjang gitu kan. Padahal itu saham secara intrinsic value-nya gitu udah termasuk kemahalan misalkan. Ya berarti kan kita nggak bisa investasi jangka panjang di saham yang kayak gitu, tapi bagus secara teknikal gitu. Jadi ada perusahaan yang bagus, ada saham yang bagus. Saham yang bagus itu yang picking up kayak gitu. Nah, ini bisa kita trading pakai teknikal. Sedangkan untuk fundamental, untuk teman-teman yang mau transaksi jangka panjang, itu harus jelas-jelas banget tuh, fundamentalnya harus dicekin satu-satu. Nah, nanti belinya baru pakai teknikal. Kenapa harus tetap pakai teknikal? Untuk supaya portfolionya lebih optimal gitu. Jadi risk reward to ratio-nya itu bisa lebih optimal gitu. Nah, ini balik lagi kalau misalkan kita lihat nih buku pelajaran finance di kuliahan, ada dua tujuan transaksi saham. Yang pertama kita cari itu dividen, yang kedua kita cari capital gain, ya kan? Ini kalau misalkan Bapak Ibu anak finance, buka lagi dah bukunya Lawrence Goodman. Ini dividen itu bisa ketemu dari analisa fundamental. Dari laporan keuangannya ini dicekin satu-satu ketemu dividennya. Kemudian kalau capital gain, balik lagi. Ini gimana caranya kita bisa tahu kita potensial capital gain atau capital loss itu dari pergerakan harga sahamnya. Jadi makanya tadi udah sempat saya bahas bahwa fundamental sama teknikal itu nggak bisa milih, tapi dua-duanya dipakai gitu. Nah, jadi ini misalkan ada teknikal,
Technical tapi harga sahamnya turun terus, kira-kira masih di hold atau enggak? Jawabannya dia bagiin dividen enggak gitu kan. Jangan sampai trennya turun, kita hold terus, kita tahan loss-nya terus, padahal perusahaannya nggak bagi dividen. Jadi apa tujuannya nge-hold gitu kan? Capital loss iya, dividen enggak. Nah, itu reason-nya kenapa kita butuh belajar dua-duanya ini. Nah, jadi untuk analisa fundamental itu merupakan analisa berdasarkan faktor ekonomi suatu perusahaan. Misalkan ada rasio finansialnya, likuiditasnya gimana, solvabilitasnya gimana, profitabilitasnya gimana. Jadi analisa fundamental itu menganalisa kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan. Kayak gitu. Misalkan tadi pemerintah udah mulai mau melakukan ada IKN nih, IKN yang berpotensi sentimen positif buat sektor konstruksi. Terus ada presiden juga bilang mau menyelesaikan proyek-proyek yang ditargetkan selesai sebelum 2024. Itu kan akan meningkatkan pemasukan lagi tuh untuk perusahaan-perusahaan konstruksi. Nah, bisa dicek lagi kayak gitu. Teknikalnya gimana? Catnya gimana? Udah bisa masuk apa belum? Atau masih turun-turun terus? Nah, ini penting nih gitu. Kemudian sumber datanya fundamental itu dari mana sih? Yang pertama ada laporan keuangan kuartalan. Yang kedua ada laporan tahunan atau annual report-nya. Yang ketiga dari materi public expose. Kemudian yang terakhir ada prospektus. Ini semua Bapak Ibu bisa lihat dari websitenya IDX. Gitu. Kemudian yang kedua analisa teknikal. Jadi analisa teknikal itu merupakan metode untuk mengevaluasi suatu market dengan cara menganalisa pola statistik atas pergerakan harga di masa lampau, guna memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Jadi, kalau misalkan katanya John J. Murphy, jadi ini saya pakai buku ya, karena kalau untuk misalkan Bapak Ibu mau tes CFTI atau CMT, nah itu bukunya pakai bukunya John J. Murphy. Ini buku yang kita pakai secara internasional. Jadi John J. Murphy ini bilang, technical analysis is the study of market reaction, primarily through the use of chart for the purpose of forecasting future trends. Gitu. Jadi analisa teknikal ini untuk memprediksi tren pergerakan harga. Kemudian ada lagi ini namanya Munehisa Homa. Nah, Munehisa Homa di bukunya The Candlestick Bible ini dia bilang bahwa the Candlestick Trading Bible is the trading method that is going to finally take your trading to where it should be. Jadi dengan analisa teknikal itu bisa lebih konsisten, profitable, easy, karena teknikal itu nggak perlu kita lulusan keuangan, jadi kita cukup baca chartnya, nah itu lebih mudah dan requiring very little time, karena kalau trader itu kan nggak sempat yang ngitung-ngitung lagi, dan little effort gitu. Jadi dengan mempelajari candlestick, itu seperti kita mempelajari bahasa gitu, atau kalau jadi kalau kita nggak ngerti cara bacanya, kita juga nggak bisa tuh trading di market, kita nggak tahu ini arahnya mau kemana sih gitu kan. Jadi dengan kita punya skill reading chart, kita akan paham market ini mau kemana sih, market ini bilang apa sih sama kamu gitu kan. Kamu akan bisa membuat keputusan di waktu yang tepat sesuai dengan momentum yang ada di market gitu. Jadi learning the principle of market ecology underlying the candlestick methodology will change your overall trading forever. Jadi kalau kata si Munehisa Homa ini, kita tuh harus tahu gitu cara baca chartnya, supaya kita bisa tahu si market ini ngomong apa. Misal yang gampang, kalau misalkan Bapak Ibu mau dari Tangerang nih ya, mau ke Monas, lewat mana nih Bun? Nyasar kan? Tapi untungnya ada Google Map. Kalau misalkan kita nggak bisa baca Google Map, ya udah tuh muter-muter aja, nggak tahu keluar tol yang mana ya kan? Gitu. Jadi technical itu penting. Supaya apa? Kita punya bayangan ini harus jalan kemana. Gitu.
Kemudian kalau misalkan di technical itu kan ada tuh rambu-rambu, ada moving average, ada volume misalkan atau ada RSI. Itu apa sih? Itu tuh kayak rambu-rambu di pinggir jalan. Oh, moving average nih, misalkan lagi uptrend, tiba-tiba harganya udah nyemplung di bawah garis MA. Itu sama aja kayak rambu-rambu stop gitu, atau rambu-rambu P. Kalau misalnya stop ini diterabas atau ada gambar forbidden gitu, terus Bapak Ibu terabas, ya udah kena tilang polisi ya kan, gitu. Itu caranya baca technical. Jadi technical itu adalah learning a new language untuk lebih ngerti market ini maunya apa sih gitu. Nah, sekarang kita bahas lagi kenapa sih harus analisa technical. Jadi tadi kan udah sempat dibahas nih, technical itu untuk mengevaluasi suatu saham dengan cara menganalisa statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar di masa lampau, guna untuk memprediksi harga di masa datang. Jadi tadi kata si Munehisa Homa, technical itu kan untuk memahami psikologi pasar gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak Bapak Ibu nih, mau PDKT sama orang, kita nggak tahu nih ceweknya baperan kah, atau ceweknya matre kah gitu kan. Psikologinya kan harus dipelajarin juga ya. Kalau misalkan tiba-tiba belasuk di tengah jalan gimana gitu kan, nanti bete sendiri. Atau misalkan dia geraknya cepat, atau dia sukanya anaknya mageran, tidur lama banget nggak jalan-jalan. Itu termasuk analisa psikologi pasar gitu. Oke. Kemudian kenapa harus analisa teknikal? Karena tadi perusahaan dengan fundamental bagus belum tentu sahamnya bagus. Misal tahun 2020 kemarin banyak nih saham yang secara fundamental bagus, tapi harganya turun-turun terus gitu. Secara teknikal nggak bagus. Karena apa? Ya trennya turun. Kalau misalkan lagi turun-turun gitu berarti capital loss dong. Ya kan? Nah, itu makanya kenapa penting untuk analisa teknikal. Kemudian, analisa teknikal itu memudahkan dalam pengambilan keputusan. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu nih berlatar belakang keuangan, nggak perlu MBA dulu. Karena apa? Anak teknikal ini percaya bahwa market action discount everything. Apa yang ada di market itu udah kelihatan di chartnya sebelum laporan keuangan keluar. Biasanya kayak gitu. Nah, kemudian kenapa harus analisa teknikal? Karena kita memperoleh risk to reward yang lebih optimal. Kenapa? Karena sebelum berita-berita bagus itu keluar, anak teknikal udah tahu kapan sih harga ini berpotensi untuk reversal. Kita tahu nih dari Google Maps sebelum 500 meter belok kiri. Nah, kita udah tahu nih jalannya. Dari petanya tuh udah tahu belokannya kemana. Tapi sebelum si Google Map-nya ngomong gitu kan. Jadi itulah pentingnya analisa teknikal. Kemudian, 3 prinsip utama teknikal itu yang pertama, ada market action, discount everything. Yang kedua, price move in trend. Yang ketiga, ada history repeat itself. Nah, pelajaran pertama di teknikal yang paling penting tapi sering dilupain sama orang-orang adalah trend analysis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau belajar teknikal, bukan indikator-indikator dulu, tapi trend analisis dulu yang paling penting. Apa sih trend analisis itu? Nah, ini namanya Isaac Newton. Jadi kalau misalkan ada yang bilang teknikal itu belajar ramalan, ya ini namanya Isaac Newton. Nah, Isaac Newton ini bilang, an object will not change its motion unless act on by an unbalanced force. If it is at rest, it will stay rest. And if it in motion, it will remain at the same velocity. Jadi, kalau misalkan si Isaac Newton ini ngelemparin bola ke atas, si bola itu bakalan naik terus, kecuali dia udah nabrak plafon, baru dia bakalan turun lagi. Sama kan kayak harga saham. Kalau misalkan harga sahamnya itu lagi naik, dia bakalan naik terus gitu, sampai dia kena resisten, baru dia mantul turun lagi. Jadi logikanya sama, kayak yang Isaac Newton bilang. Nah, tren ini kecenderungan arah pergerakan harga. Misal, kalau trennya lagi bullish, ya udah dia bakalan naik terus. Primary movement-nya naik, secondary movement-nya turun. Kan kalau misalkan tren bullish kayak gini nih, naik,
turunnya dikit, naiknya banyak, turunnya dikit, naiknya banyak. Itu namanya trend bullish. Primary movement-nya naik, secondary movement-nya turun. Nah, ketika kita menemukan suatu tren, maka kita percaya bahwa price move in trend, kata si Isaac Newton. Dan tren ini akan cenderung berlanjut dibandingkan tidak, sampai ada daya yang cukup kuat sehingga mampu membuat tren itu patah. Nah, sebelum Oh ya maaf Kak, 4 menit lagi ya, 4 menit lagi. Iya, itu udah selesai, Bun. Oh Nah, udah ya? sebelum jadi semuanya itu presentasi ini bersifat informasi aja ya, bukan ajakan rekomendasi untuk jual atau beli. Jadi untuk transaksi apapun sesuai dengan risk profile-nya Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Presentasiku selesai. Ini mau langsung ke chart atau gimana, Mas? Oh iya, terima kasih juga nih buat Kak Mayang atas penjelasannya dari tadi. Ini udah cukup jelas banget, kayaknya kan udah basic juga dan kayaknya sangat mudah juga buat kita pahami perlahan gitu ya. Mungkin buat teman-teman atau sobat investor yang apa namanya belum paham banget sama apa itu analisa fundamental dan teknikal, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi materi-materinya. Terus juga tadi ada rekomendasi buku ya, itu diantaranya juga buat apa namanya menambah referensi kita gitu. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan nih Kak, yang diantaranya kan dari kemarin apa form registrasi juga kita udah buka Q&A ya. Tuh. Nah, kita bacain dulu. Yang pertama ini dari Mas Dani Aji Pratama. Ini kayaknya pertanyaan buat Mbak Mayang nih. Pertanyaannya diantaranya, apakah sektor batubara masih akan diuntungkan? Kemudian sampai kapan fase bullish sektor batubara? Mau ditampung dulu Kak atau mau langsung dijawab Kak? Sebentar ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya dulu, Mas. Kemudian yang kedua dari Mas Fendi, masih bingung cara lihat technical chart. Mungkin dua dulu Kak, boleh langsung dijawab sama Kak Mayang. Ya, aku langsung keluarin chat aja ya, Mas. Nah, Bapak Ibu, ini sekalian aku mau update mengenai pergerakan IHSG. Jadi, ini aku delete, aku hapusin dulu lah ya. Nah, ini pergerakan perjalanan IHSG. Tadi kalau misalkan Mbak Sasha sempat bahas, IHSG selama pandemi recovery-nya cepat banget. Aku setuju sih. Karena apa? Cepatnya itu udah kelihatan nih dari technical chart. Nah, kalau misalkan negara lain mungkin ada yang bentuknya uget-ugetan dulu Pak di bawah, sideways lama. Indonesia ini cepat loh recovery-nya, abis turun dalam drop langsung V, kayak V-shape ya, bentuknya huruf V. Ini artinya apa? Jadi meskipun ada badai, tapi ternyata dari dalam kita itu cukup strong, cukup kuat. Makanya apa? Setelah turun, kita langsung lempeng jalannya naik gitu. Nah ini kelihatan. Nah, makanya tadi kan anak technical bilang price discount everything. Karena apa? Apapun yang ada di market, misalkan ini Januari, trennya udah mulai turun. Sedangkan waktu bulan Maret, bentar, nih ya, ini kan udah ada supportnya di sini. Ketika bulan Februari, anak teknikal udah tahu, oh ini jebol support nih, bahaya. Nah, ternyata kita kan baru ada kasus COVID pertama Maret 2020. Nah, ya udah kayak gitu. Jadi teknikal itu tahu duluan, kita bisa baca duluan sebelum berita itu keluar atau sebelum apapun itu yang ada di market itu keluar gitu. Karena apa? Ini udah ada rambu-rambunya. Oh, ini support dijebol, berarti akan ada. Kalau support resisten itu ibarat kata kayak kita naik tangga darurat gitu. Misal kita dari lantai 5, kita masuk tangga darurat, oh udah kena lantai nih, oh kita udah ada di lantai 4, ada di lantai sebelumnya gitu. Terus ini turun lagi nih, di sini ada angka support lagi nih. Oh kita udah turun lagi nih, udah kena lantai.
oh berarti sekarang kita udah turun lagi nih di lantai 3, lama-lama kita ke lantai dasar. Gitu misalnya kalau gampangnya support resistance. Nah, sekarang kan IHSG lagi bullish, lagi uptrend. Uptrend itu apa? Berarti kita kecenderungannya membentuk higher peak dan higher trough. Naiknya panjang, turunnya sebentar. Naiknya panjang, turunnya sebentar, ya kan? Ini juga naiknya panjang, turunnya sebentar aja. Karena apa? Turunnya itu secondary movement. Secondary movement itu akan selalu lebih pendek dibanding primary movement-nya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau baca IHSG itu arahnya kemana? Nah, tadi sebetulnya aku sempat ngulas di konten bahwa IHSG ini ada support area, resisten di angka 7200. 7200 ini dapat dari angka gap di sini. Jadi gap ini bisa dijadiin resisten. Nah, ini akhirnya kena kepentok di sini kan. Jadi ini merupakan resisten kuat buat IHSG. Sebentar. Ya, 700 itu merupakan resisten kuat untuk IHSG ya di sini. Nah, kalau misalkan ini udah berhasil ditembus, targetnya kemana ke 7355. Jadi bulan April kemarin kita high-nya ada di 7355 nih. Nah, jadi PR-nya IHSG itu sebetulnya harus mampu menembus di angka 7205 ini, baru dia boleh terbuka peluang menuju ke titik all-time high-nya di 7355. Kalau misalkan 755 ini udah berhasil ditembus, maka dia melanjutkan tren naiknya menuju ke upper channel yang di sekitaran sini. Jadi mungkin nggak IHSG ke 7500? Mungkin banget. Tapi kapan? Nah, itu kita semua tidak ada yang tahu. Tapi secara tren, ini trennya higher peak dan higher trough, jadi kecenderungannya membentuk higher peak lagi. Higher peak di atas 7355 ini. Gitu. Nah, untuk area supportnya di mana? Supportnya ada di bawah sini, di sekitaran 70-60. Ini the worst case-nya di 70-60. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau belajar teknikal, sebetulnya gampang, cukup ngelihat trennya aja. Kalau trennya naik, ya potensialnya akan naik-naik terus gitu. Atau misalkan nih, kayak saham BRIS ya, salah, nah, saham BRIS ini perusahaannya bagus, tapi trennya turun. Jadi gimana dong? Ya, kalau di hold, itu kecenderungannya karena trennya turun, berarti primary movement-nya naik apa turun nih, Mas Marzuki? Aku tanya. Halo? Primary movement-nya turun nggak? Iya, betul. Jadi turunnya panjang, naiknya sebentar. Nah, makanya kita harus tahu dulu nih trennya tuh apa sebelum kita ribet sama urusan indikator gitu. Jadi price action itu justru lebih penting. Nah, dengan kita tahu trennya ini lagi turun, selanjutnya apa? Kita bikin ininya, tentuin dulu titik high, titik peak-nya di mana, titik trough-nya di mana. Ini titik trough-nya yang di bawah. Ingat aja trough itu kayak tanah gitu kan di bawah. Nah, ini peak-nya, puncaknya. Nah, jadi ini satu, ini peak. Terus di sini lower trough, berarti dia bakalan membentuk lower peak lagi di sekitaran sini. Gitu. Nah, terus kalau mau bikin trend line kayak gini, gampang. Dari titik peak disambungin ke titik peak-nya di sini. Dari titik trough disambungin ke titik trough-nya di sini. Akhirnya kita bikin jalan. Nah harga itu akan cenderung bergerak di sekitaran sini. Contoh, kita bikin titik peak dan titik trough-nya ada di sebelumnya, di chart yang ini. Ini aku udah bikin, di sini titik peak-nya, ini titik trough-nya disambungin ke sini. Nah, kalau ini di copy paste, sejajar, ini namanya pola parallel channel. Ini aku taruh ke atas. Nah, nampak seperti sebuah kebetulan ya, padahal ini secara teknikal ini udah ada nih rumusnya, namanya parallel channel. Pokoknya ingat aja yang kayak rel kereta api sejajar. Terus ajaibnya apa? Di sini kok ya kena ya, gitu kan. Terus di sini juga kok kayaknya
muter-muter di sekitaran garis merah aja gitu. Nah, jadi ceritanya si Breeze ini lagi mau mematahkan tren turunnya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Velocity-nya. Di sini turunnya agak tajam kan. Nah, di sini sudut kemiringannya udah mulai landai. Artinya apa? Tekanan jualnya udah nggak setega yang sebelumnya gitu. Jadi ada harapan bahwa semoga ya ini jadi tren reversal. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ada yang namanya RSI positive divergence, di mana harganya turun, nih kan, peak sama peaknya di harga ini turun, tapi RSI-nya naik. Ini artinya ada anomali market. Nah, biasanya kalau trennya turun, terus kita ketemu sama RSI positive divergence, itu artinya trennya berpotensi untuk reversal. Nah, terus kalau misalkan kebetulan ada Bapak Ibu nih ngehold saham Breeze karena dengan harapan Breeze ini anaknya BRI gitu, tapi kok ya trennya turun gitu kan. Nah, Breeze itu PR utamanya dia harus mampu menembus si lower wedge-nya ini, upper wedge-nya ini di sekitaran 1540. 1540 ini harus ditembus dulu, baru dia boleh naik lagi ke targetnya di sekitaran sini. Gitu, Mas. Itu kenapa analisa teknikal penting. Dan ini kan waktunya lebih singkat ya dibanding kita ngitungin fundamental satu-satu. Gitu. Ini keuntungannya kalau kita menganalisa teknikal. Jadi kalau misalkan dari fundamental nih, perusahaannya tidak bagi dividen, kemudian ternyata trennya turun, terus ngapain di hold ya kan? Gitu. Kalau Jadi yang kalau satunya lagi, misalkan maaf Kak, ya, kalau yang satunya lagi tadi pertanyaannya yang soal apakah sektor batu bara masih masih akan diuntungkan gitu. Tadi itu. kalau batu bara sih kita lihat saham-sahamnya aja kali ya. Misalkan ITMG nih. Oh, ITMG saham batu bara kan. Ini memang trennya naik, tapi sayang dia udah kena resisten, di mana dia udah kena plafonnya tuh. Kalau bola dilempar ke plafonnya, biasanya mantul turun. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu trading TMG, hati-hati. Baiknya set your trailing stop. Apa sih itu set your trailing stop ya kan? Ini udah cuan nih dari sini sampai sini. Terus tiba-tiba nggak take profit, kan malah jadi nggak cuan gitu kan, sedih. Jadi kalau misalkan di sini cut cut profitnya di sini nih di MA10 di sekitaran 34525. Jadi kalau misalkan udah kena MA10, baiknya Bapak Ibu amankan posisi, amankan profitnya di sini. Kalau misalkan dia udah jebol support. Karena apa? Ya tadi kalau misalkan jalannya lagi forbidden terus tiba-tiba kita lawan arus kan nanti kena tilang polisi ya kan. Jadi di sini adalah ada rambu-rambunya nih MA10. Baiknya kita cut profit aja dulu. Amankan posisi biar daripada nanti malah nggak jadi cuan gitu. Aku langsung masuk ke chat yang di komen aja kali ya Mas. Atau mau Oh ya bahas boleh Kak. Ya, UNTR ya Bu. Wah, UNTR juga sama nih, lagi kena resisten Bu. Nih, ini aku tarik garis dari sini, dari peak yang ini ke titik peak yang di sini. Di sini boleh deh. Ini aku bikin chart ulang ya. Nah, di sini kan ada resisten nih. Terus pas di resisten yang ini kok ya turun juga. Nih kan kena upper channel-nya kok turun juga gitu kan. Seperti sebuah kebetulan, karena memang teknikal tuh begitu, Bu. Jadi kita seperti ngelihat rambu-rambu lalu lintas gitu. Kalau misalkan ini udah kena trotoar, ya jangan dilawan gitu. Terus ini juga sama, ini udah kena trotoarnya nih, makanya dia balik turun gitu. Jadi kalau misalkan ini harus mampu ditembus, baru dia boleh naik lagi menuju ke target selanjutnya. Tapi sayangnya di resisten dia 2 hari merah.
Jadi baiknya Bapak Ibu mulai cut profit. Itu. Atau kalau misalkan pengen di hold aja nih, siapa tahu naik lagi, ya udah aku kasih validation level. Kalau misalkan di sini 31825, nanti perdagangan besok tiba-tiba UMTR turun di bawah level ini, udah mending amankan profitnya dulu daripada nggak jadi cuan gitu. Oke ya Bu. Terus selanjutnya Asia. Kalau saran saya sih iya, karena ini lagi menghadapi uji resisten, kemudian 2 hari udah merah gitu, jadi baiknya di cut profit aja dulu. Tapi kalau misalkan Ibu mau hold, validation levelnya ada di sini, di titik low yang ini, gitu. Ini di 31825. Jadi kalau misalkan udah kenal 31800, udah mending di take profit aja dulu. Daripada udah profit, terus nggak mau jual, ntar malah jadi cuan. Selanjutnya Asia. Asia juga sama ini, Bu. Ntar aku ulang gambarnya ya. Nih, kalau secara ini juga sama. Oh, gini aja deh, pakai horizontal support resistance aja ya. Nah, ASI ini kan dia memang lagi bergerak naik. Tapi pada perdagangan sekarang ini dia menghadapi uji support nih di MA10 dan 20. Cuman kalau ngelihat ASI ini kok kayaknya masih hijau di antara MA10 20-nya, kalau untuk ASI kayaknya rekomendasinya masih hold. Nah, pas banget ya di garis yang biru ini, dan menghubungkan titik peak yang ini sama peak yang ini, terus kok ya di sini kena malah mantul turun lagi gitu kan. Terus di sini juga sempat ada kena 3 hari terus turun lagi. Jadi ini bisa dibilang lagi uji resisten, terus di sini juga ada support MA1020, jadi kalau untuk sekarang pasti statusnya hold. Kecuali kalau misalkan ini udah ditembus gitu, udah turun di bawah MA20-nya di 7125, jadi cut profit aja dulu Bu, kalau misalkan Ibu udah punya Astra, gitu. Itu kira-kira Ibu, ada lagi yang mau ditanyain? Terus dia ada di kolom chat nih Kak. Mungkin Ya. ada yang nanya, Kak Mayang, apa boleh bertanya view teknikal saham? Kalau boleh mau tanya view PSSI. Thank you. PSSI, oke. Wow. Nah, ini secara teknikal bagus karena apa? Trennya naik. Kalau trennya naik, naiknya lama, turunnya sebentar. Ini naiknya lama, turunnya sebentar, ya kan? Ini ciri-ciri tren lagi bullish, lagi uptrend. Terus, kalau misalkan sekarang nih, kalau misalkan Bapak Ibu ketemu saham yang naiknya kok ya kenceng banget gitu kan, susah dilihatnya. Nggak apa-apa, kita pakai strategi multiple time frame. Jadi kita zoom lagi ke hourly chart. Nah, kalau dari sini kan lebih kelihatan nih pola-polanya di sekitaran sini. Nah, sesuai kan? Jadi kalau misalkan ini yang nanya siapa ya, Mas? Bapak, Ibu, siapa namanya? Kurang tahu Kak, dia namainnya anonimus gitu Kak. Oh, Iya. oke. Bapak Ibu kalau misalkan mau PSSI, baiknya buy on weakness di sekitaran area support di 730. Ini 730 ada support. Nah, di support trendline yang merah ini, di 730 baru boleh spekulatif buy. Jadi, statusnya kalau sekarang buy on weakness atau tunggu turun dulu ke area supportnya 720, 730 lah sekarang situ. Gitu, Mas. Terus juga ada lagi nih yang nanya nih Kak, di kolom chat ya, ada Eza Rido. Selamat siang Bu Mayang, saya boleh menanyakan apabila Anda lebih suka pakai RSI
atau OBV dan kenapa? Yang di bawah chart lagi pakai apa? Gitu Kak, silakan. Oke. Kalau saya pakainya yang RSI, karena apa? Ini untuk mengukur momentum kan. Tapi kenapa pakai RSI? Karena lebih simpel aja gitu, cuma satu garis. Jadi, karena kalau indikatornya terlalu sulit, nanti malah pusing bacanya. Sedangkan kenapa pakai RSI? Karena saya butuhnya buat cari positif negatif divergence-nya gitu. Jadi untuk mengukur apakah dia berpotensi reversal atau enggak gitu. Jadi kalau biasanya kita pakai RSI karena alasannya lebih simpel. Jadi ke teman-teman nasabah juga nggak sulit untuk baca chart dari daily technical analysis yang APK calls yang kita bagi setiap pagi gitu. Keep it simple, yang penting cuan. Ada lagi, Mas? Ada lagi nih Kak dari Mas Fendi. Cara paling cepat hitung harga saham gimana Kak? Terus kemudian supaya tahu lagi murah atau mahal. Kalau secara teknikal, saham yang lagi murah itu pastinya saham yang lagi ada di area support. Misal, tadi kan sempat aku bahas tuh, saham-saham konstruksi. Nah, saham konstruksi, kalau dibandingin kayak Indofood, Indofood ini kan udah naik jauh nih, ya kan? Ini turun, ini sideways, ini udah naik jauh. Atau enggak kayak ICBP, ICBP ini juga bagus. Kalau misalkan Bapak Ibu, oh ini ICBP juga belum terlalu jauh. Di ICBP ini juga posisinya bagus. Nah, kalau misalkan mau Pak Fendi mau beli saham, cari yang ada di sekitaran area support atau yang lagi trennya sideways di bawah gitu. Karena apa? Sideways di bawah itu biasanya dia lagi mau tren reversal. Kayak contohnya si INDF ini. INDF ini udah kita masukin key close dari berapa bulan yang lalu lah. Maret April ini juga masuk HP key close. Nah, kenapa masuk HP key close? Karena ini polanya double bottom, pas banget begitu. Jadi dia habis tren turun, terus tiba-tiba sideways, itu artinya lagi fase akumulasi. Nah, di saat fase ini kita baiknya beli gitu. Baru setelah itu kita akumulasi aja, tambah beli aja di sekitaran sini, average up gitu, Mas. Tapi kalau untuk tahu ngitung saham yang murah ya kita charting satu-satu gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau saham yang belum banyak naiknya, itu biasanya ada di saham konstruksi. Misalkan ini nih, PTPP. PTPP ini belum banyak naiknya loh. Ini kan, supportnya ada di sini. Terus, di sini ada namanya apa tadi, hayo. RSI positif divergence ya kan. Nih, aku gambarin. Lumayan dong. Aduh. Yang mana kalau misalkan ini harganya turun, tapi RSI-nya naik. Nah, itu kan artinya potensial reversal. Gitu. Jadi untuk PTPP ini bagus nih, karena apa? Naiknya belum banyak. Nah, terus kalau misalkan kita bahas pattern, di sini kelihatan ini ada yang namanya pola head and shoulders ya kan? Head and shoulders kebalik nih. Ini bahu kirinya, ini kepalanya, ini bahu kanannya. Setuju nggak nih Mas Marzuki? Ini kan? Nah, cara ngukur targetnya gimana? Ukur aja dari sini. Nah, ini nih targetnya PTPP. Tapi pertanyaannya beli sekarang apa enggak gitu kan. Besok kita beli nggak nih? Tunggu dulu. Kita kan peraturannya beli di support ya, beli di bawah. Supportnya ada di sini nih, di MA. Jadi Bapak Ibu bisa beli di 930 di MA 10. Tunggu aja beli di sekitaran sini. Nanti targetnya ada di angka 1000 sampai 1025. Gitu, Mas.
ada upside berapa banyak ya? Coba kita hitung ya. Dari sini ke lumayan lah ya potensialnya sekitaran segitu. Atau kalau misalkan nggak ke segitu sampai ke high yang hari ini aja ada 6%. Lumayan lah Mas ya buat jajan-jajan weekend gitu. Ya, wah penjelasannya emang ini banget ya, apa namanya, padat banget nih hari ini. Terus juga mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, ada satu pertanyaan mungkin ini bisa masuk juga ke pertanyaan ke Mbak Sasa juga nih. Masih ada Mbak Sasa nggak ya? Masih ada, Mas? Oh masih ada. Nggak ada pertanyaan terakhir nih dari di kolom Q&A. Mungkin ini nanti saya minta apa namanya sudut pandangnya sih dari jawaban dari Kak Mayang sama dari Mbak Sasa. Selamat siang. Gimana saya tidak FOMO di pasar modal? Gimana mencegah perasaan itu? Saya selalu ikutin influencer keuangan Instagram dan selalu ada loss. Nah, boleh nih siapa dulu yang mau jawab nih? Mbak Sasa dulu atau Mbak Mayang dulu? Boleh. Boleh. Bebas. Mungkin saya dulu kali ya. Ya. Dari sudut kalau dari sudut pandang syariah, kalau misalnya Mas mau hijrah, ya itu merupakan salah satu istilahnya kewajiban ya, nggak boleh FOMO. Kalau FOMO ya batal gitu jadi investor syariah, udah nggak ya syariah gitu ya. FOMO kan fear of missing out gitu ya, alias yang ngikut-ngikut padahal kita nggak tahu barang yang kita beli apa gitu ya, asal ngikut aja, itu kan masuk ke spekulasi. Berarti kalau Masnya pengen jadi investor syariah itu udah batal tuh, walaupun akunnya syariah pun Masnya udah batal gitu ya, walaupun FOMO. Nah yang kedua, gimana sih cara biar nggak FOMO? Pede gitu ya, harus pede sama kalkulasi sendiri gitu ya. Gimana caranya pede? Paham. Itu kunci utamanya gitu ya. Paling penting paham. Tadi Mbak Mayang udah jelasin panjang lebar, terus ada yang nanya terkait beberapa emiten, Mbak Mayang juga udah jelasin tuh cara cara istilahnya cara analisis teknikal yang benar gitu ya. Dipahami dengan jelas, kalau bisa nanti ini recordingnya didengerin lagi gitu ya, ditonton lagi. Yang paling penting kalau Masnya pede sama ilmu yang Mas miliki sendiri, insya Allah Masnya nggak FOMO gitu. Itu paling penting sih, yang penting paham dulu gitu ya. Jadi sekali lagi saya nge-refresh nih campaign barunya bursa gitu ya. Paham, punya, pantau gitu ya. Jadi wajib paham dulu sebelum punya. Jangan punya dulu baru pengen melangkah ke paham gitu ya. Jadi paham dulu, baru punya, terus pantau. Yang kedua, eee influencer keuangan gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, apa namanya, nge-follow gitu. Bahkan sebenarnya, pasti adalah ilmu yang bisa kita dapat, tapi balik lagi, Masnya harus pede dengan kemampuan diri sendiri. Kalau Masnya pede, insya Allah terhindar dari FOMO, gitu ya. Ya, makasih nih Silakan Mbak Mayang. Sasa. Boleh langsung ke Kak Mayang. Kira-kira gimana tanggapannya? Oke, jadi kalau menurut saya, bentar, ini aku share ke screen lagi ya. Nah, tadi udah sempat aku bahas di sini nih. The most important investment you can make is in yourself. Jadi tadi benar tuh kata Mbak Sasha, kita harus paham dulu, harus ikro dulu, belajar dulu, pahamin dulu, do it your own research. Jadi kalau misalkan ada katanya-katanya, nggak apa-apa itu ditampung aja buat insight gitu kan. Karena kita butuh informasi dari kanan kiri juga gitu. Karena kan kita nggak mungkin baca semuanya dari segala sumber. Jadi kalau misalkan ada info, kita tampung, kita pilah-pilah. Nah, kita riset nih baiknya gimana, oke apa enggak gitu. Terus kalau misalkan ada rekomendasi, oh beli saham ABC atau beli saham XYZ, gimana nih kita beli apa enggak? Balik lagi, analisa teknikal dulu, charting dulu nih minimal gitu kan. Jangan sampai, oh beritanya bagus, oh si influencer ngomong beli saham ABC, XYZ gitu. Tapi kita nggak ngeliat teknikal, ternyata teknikalnya udah ada di area resisten atau enggak teknikalnya double top gitu kan, udah mau pulang gitu. Daripada kita tiba-tiba pengen ngejar harga, ternyata tiba-tiba party is over kan sedih ya gitu. Jadi lebih baik ini lagi
the most important investment you can make is in yourself. Kemudian jangan beli kucing dalam karung, karena kalau kita merogoh-rogoh kucing di dalam karung, tiba-tiba kita megang ular kena patok gitu kan, sedih gitu. Jadi lebih baik kita pahamin dulu kita ini mau trading apa, barangnya gimana, bagus apa enggak gitu kan, fundamentalnya gimana, teknikalnya gimana, kita analisa dulu sendiri gitu. Karena kan kita harus tahu apa yang kita beli, apa yang kita dagangin, kita harus tahu gitu kan. Sama kayak pedagang di pasar nih, oh lagi musim mangga, ya udah deh kita jual mangga gitu kan. Jangan tiba-tiba lagi kagak musim kita jualan mangga gitu kan. Mahal harganya, jadi siapa yang mau beli ya kan? Gitu kira-kira Mas kalau dibikin simpelnya kayak gitu. Atau kalau misalkan kita simpel nih, misalkan analisa fundamental teknikal. Kalau kita lagi jalan, analogi receh lagi ya. Kalau kita lagi jalan, lapar, pengen makan gitu kan, tapi kita nggak tahu ini tempatnya apaan gitu. Terus kalau misalkan kita masuk, karena kita tahu di situ makanannya enak, itu berarti analisa fundamental, karena kita tahu udah pernah nyobain makanannya, oh enak nih ayamnya gitu kan, mie-nya enak, ya udah kita masuk ke sana. Tapi kalau analisa teknikal, kok kafenya rame banget ya, yang parkir banyak banget nih mobil, motor, kok kayaknya enak ya, kok yang bahkan banyak gitu. Kita melihat, oh ada momentum tuh di situ, kayaknya enak nih gitu. Ada acara apa tuh di situ? Yaudah kita masuk yuk, cobain lah minimal gitu kan. Itu bedanya analisa teknikal fundamental dalam soal jajan gitu kan. Tapi kita jajan aja kita perhatiin gitu, ini cobain enak enggak? Kita lihat dulu, oh kafenya bagus enggak, atau instagramable apa enggak gitu kan. Gitu misalkan. Makanan aja kita pilih-pilih, kenapa saham kita nggak pilih-pilih gitu, kenapa kita saham kok nggak dianalisa, itu kan soal duit kita juga gitu. Jadi lebih baik baca dulu, pahamin dulu, kalau misalkan udah bisa paham, ya udah pede aja, jalan aja, masuk aja gitu. Oh, yang menanggung resiko kita juga kok. Keputusan beli atau jual itu kan berdasarkan kesadaran masing-masing gitu. Sekian Mas Marzuki. Ya, makasih nih Mbak Sasa dan Mbak Mayang atas tanggapannya tadi ke pertanyaan terakhir gitu. Atau juga ini juga seenggaknya apa buat kita juga buat muhasabah diri lagi kan, kira-kira kalau misalkan kita mau beli saham nih perlu analisa dulu apa enggak nih, perlu screening dulu atau enggak. Mungkin tadi pertanyaan terakhir dan mengingat waktu juga sudah pas ya, sampai 3:30 sesuai juga perkiraan juga. Mungkin terima kasih buat Mbak Sasa dan Mbak Mayang atas pemaparan materi pada siang menjelang sore ini di hari ini ya. Semoga juga yang mendengarkan juga bakal bisa mengimplementasikan gitu di trading sehari-harinya. Yang pastinya juga dengan trading syariah ya, saham-saham syariah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salahnya itu murni dari saya. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.